Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haruna Rasid Lubis, NIM 2121276. Izin mempresentasikan UAS materi pembelajaran akidah akhlak tetap dengan judul besar liwat, LGBT dan dosa besar. Pengertian liwat dan LGBT. Liwat adalah perbuatan seseorang laki-laki dengan cara memasukkan sakarnya kepada dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak. Perbuatannya disebut dengan liwat karena perbuatan tersebut pernah dilakukan oleh kaum yang durhaka kepada seruan Nabi Lut alaihissalam. LGBT adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan pada kelompok individu yang memiliki orientasi seksual atau identitas gender yang berbeda dari mayoritas heteroseksual dan cisgender. Selanjutnya, menurut As-Suhail 1422 Hijriah, terdapat 4 kategori pemikiran fuqaha tentang hukuman bagi pelaku homoseksual atau liwat. Yang pertama, menurut Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa tindakan liwat mewajibkan seseorang mendapatkan hukuman had. Karena Allah Subhanahu wa taala memperberat hukuman bagi pelakunya dalam kitabnya, sehingga pelakunya harus mendapatkan hukuman had zina karena adanya makna perzinaan di dalamnya. Yang kedua, menurut Imam Abu Hanifah berpendapat orang yang melakukan liwat hanya dihukum ta'sir karena tindakan liwat tidak sampai menyebabkan percampuran nasab dan biasanya tidak sampai menyebabkan perseteruan yang sampai berujung pada pembunuhan pelaku liwat sendiri. Selanjutnya, yang ketiga, ulama Malikiyah dan ulama Hanabiyah mengemukakan bahwa pelakunya dihukum rajam, baik pelakunya berstatus mushah telah menikah maupun ghairu mushah belum menikah. Yang keempat, ulama Syafi'iyah berpendapat hukuman had bagi pelaku liwat adalah sama dengan hukuman had zina. Jika pelaku berstatus mushah maka wajib dirajam, sedangkan jika pelakunya berstatus ghairu mushah maka wajib dicambuk dengan singkat. Hal ini didasarkan pada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang laki-laki mendatangi laki-laki maka keduanya telah berzina, dan apabila seorang perempuan mendatangi perempuan maka keduanya telah berzina juga. Selanjutnya, penjelasan dari LGBT. Lesbi merujuk pada perempuan yang merasa tertarik pada secara romantis, seksual, atau emosional terhadap perempuan lain. Yang kedua, gay merujuk pada laki-laki yang merasa tertarik secara romantis, seksual, atau emosional terhadap laki-laki lain. Yang ketiga, biseksual menunjukkan pada individu yang merasa tertarik secara romantis, seksual, atau emosional terhadap kedua jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan. Transgender merujuk pada individu yang identitas gendernya berbeda dengan jenis kelamin yang mereka lahirkan. Misalnya, seorang individu yang lahir dengan fisik laki-laki tetapi merasa bahwa mereka adalah perempuan secara mendalam. Contohnya yaitu waria atau banci. Selanjutnya, hukuman bagi pelaku liwat. Yang pertama, dibunuh. Yang kedua, diberikan sanksi bagi pelaku zina, yakni apabila yang melakukan liwat adalah musan, maka pelakunya dihukum rajam.
Yang ketiga, hukum ta'syir. Selanjutnya, pengertian dosa besar. Dosa besar dalam Islam adalah segala jenis dosa yang balasannya adalah siksa neraka. Larangan untuk melakukan dosa besar disebut dalam Al-Quran pada surah An-Na'am ayat 32, yang mana di antara dosa-dosa besar terdapat 15 dosa yang paling besar, yaitu syirik, menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, sihir, pembunuhan yang diharamkan, riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari peperangan, memberikan tuduhan atau berbuat zina kepada wanita mukmin, minum khamar, bersumpah palsu dan bersaksi palsu, berbohong, meninggalkan sholat, memutuskan hubungan silaturahmi, bergunjing dan bermaksiat dengan lalai. Macam-macam dosa. Yang pertama, dosa besar terhadap Allah, yaitu syirik, kufur, fasyik, dan nifak. Yang kedua, dosa besar terhadap diri sendiri, yaitu dosa besar terhadap diri sendiri, yaitu dosa besar yang dilakukan seseorang atas dirinya. Contohnya adalah membunuh diri sendiri. Yang ketiga, dosa besar terhadap orang lain. Yang pertama, durhaka kepada orang tua, memungut riba, pembunuhan, kosap, mabuk-mabukan. Selanjutnya, cara menjauhi dosa besar dalam kehidupan sehari-hari, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjauhi segala perbuatan yang bisa merusak akidah. Gemar mendatangi majelis-majelis zikir dan ilmu untuk meningkatkan semangat keislaman. Membiasakan diri mengerjakan ibadah-ibadah sunnah seperti salat tahajud dan duha. Selektif dan berhati-hati dalam memilih kawan dan sahabat, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya, yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan kehidupan dan kualitas hidup bermasyarakat. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.